Perkenalkan, nama saya Nadila Ulfa, BP 1910233014 dari kelompok 1 dasar-dasar fisiologi tumbuhan kelas tanah C. Perkenalkan, nama Kaula Tri Surenda, nomor BP 1910232029, dasar fisiologi tumbuhan tanah C. Perkenalkan, nama saya Beni Yosua Hutauru dengan nomor BP 1910231043, dasar-dasar fisiologi tumbuhan tanah C dan berada di kelompok 1 Fakultas Pertanian. Nama saya Alisa Madini, BP 1910232007 dari kelas fisiologi tumbuhan tanah C, program studi ilmu tanah 2019. Perkenalkan, nama saya Agnes Yunanda, BP 1910233008 dari kelompok 1 kelas tanah C, Praktikum Dasar-Dasar Fisiologi Tumbuhan, program studi ilmu tanah, Fakultas Pertanian Universitas Andalas Padang. Baiklah, pada praktikum kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian klorofil, letak klorofil, peranan klorofil, serta sifat kimia dan sifat fisika dari klorofil. Yang pertama, pengertian klorofil. Klorofil berasal dari bahasa Yunani yaitu kloros dan pilos. Kloros artinya hijau dan pilos artinya daun. Istilah tersebut diperkenalkan pada tahun 1818. Jadi klorofil itu adalah zat pigmen pemberi warna hijau pada tumbuhan, alga, dan juga bakteri fotosintetik. Klorofil terdapat di dalam kloroplas, tepatnya di dalam plastida. Klorofil berperan dalam proses fotosintesis tumbuhan dengan menyerap dan mengubah tenaga cahaya matahari menjadi tenaga kimia, seperti menarik elektron dari cahaya matahari dan mengabsorpsi energi dari cahaya matahari. Selanjutnya, sifat fisika dan sifat kimia dari klorofil. Sifat fisikanya yang pertama adalah menerima dan atau memantulkan cahaya matahari dengan panjang gelombang yang berlainan. Yang kedua, menyerap sinar dengan panjang gelombang antara 400 sampai 700 nanometer, terutama sinar merah dan sinar biru. Adapun sifat kimianya yaitu yang pertama, tidak larut dalam air tetapi larut dalam pelarut organik polar seperti etanol dan kloroform. Yang kedua yaitu membentuk suatu senyawa fluofitin yang berwarna coklat. Sekian penjelasan dari saya mengenai pengertian, letak, peranan, serta sifat kimia dan sifat fisika dari klorofil. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi jenis-jenis pigmen. Dalam daun, pigmen dibedakan menjadi 3, yaitu klorofil, antosianin, dan karotenoid. Yang pertama yaitu klorofil atau zat hijau daun. Klorofil adalah zat yang menyebabkan warna hijau pada tanaman. Pada membran tilakoid, sebagian besar pigmennya didominasi oleh 2 jenis klorofil hijau, yaitu klorofil A dan klorofil B. Klorofil A mampu menyerap pigmen spektrum warna merah, biru, dan ungu pada proses fotosintesis, sedangkan klorofil B mampu menyerap warna jingga dan biru serta memantulkan warna kuning dan hijau dalam proses fotosintesis. Pigmen yang kedua yaitu antosianin. Antosianin adalah pigmen yang memberikan warna merah, biru, violet, ungu, magenta, serta oranye pada bagian tanaman seperti daun, buah, akar, legum, sereal, dan umbi. Antosianin sendiri ditemukan pada bagian vakuola dalam sel tumbuhan. Dan pigmen yang terakhir yaitu karotenoid. Karotenoid dibedakan menjadi 2, yaitu karoten dan xanthofil. Karoten adalah pigmen yang menyebabkan warna oranye, sedangkan xanthofil adalah pigmen yang menyebabkan warna kuning. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang macam-macam klorofil. Klorofil terbagi 4, yaitu klorofil A, B, C, dan D. Klorofil A itu menghasilkan warna hijau biru, yang mana klorofil A tersebut salah satu bentuk klorofil yang terdapat pada semua tumbuhan autotrof dengan rumus kimia C55H72O5N4Mg. Dan yang kedua itu klorofil B. Klorofil B merupakan klorofil kedua yang terdapat pada tumbuhan hijau. Klorofil B sendiri terdapat pada ganggang hijau dan tumbuhan darat lainnya dengan rumus kimia C55H70O6N4Mg yang menghasilkan warna hijau kekuningan. Yang ketiga yaitu klorofil C, menghasilkan warna hijau coklat yang terdapat pada alga pirang dan alga keemasan. Yang keempat itu ada klorofil D yang menghasilkan warna hijau merah yang terdapat pada alga merah atau rhodophyta.
Baiklah, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kadar klorofil. Yang pertama yaitu faktor pembawa, dipengaruhi oleh pembentukan pigmen-pigmen oleh suatu gen tertentu di dalam kromosom, yang dimana contohnya jika tidak ada klorofil maka tanaman tersebut tidak akan berwarna atau akan nampak putih. Dan yang kedua itu sinar matahari, yang mana klorofil akan semakin terbentuk jika tanaman tersebut langsung dikenai oleh cahaya matahari. Selanjutnya itu O2 atau oksigen, yang mana klorofil akan terbentuk jika diberikan oksigen, dan sebaiknya apabila tidak ada oksigen maka klorofil tidak akan terbentuk. Selanjutnya itu karbohidrat. Karbohidrat membantu pembentukan klorofil dalam daun yang mengalami pertumbuhan. Tanpa karbohidrat, daun tidak mampu membentuk atau menghasilkan klorofil. Yang selanjutnya itu adanya unsur-unsur nitrogen, magnesium, besi, mangan, tembaga, dan zinc. Unsur yang saya sebutkan tadi diperlukan untuk pembentukan klorofil. Jika kekurangan salah satunya pun, maka akan menyebabkan klorosis pada tumbuhan. Selanjutnya itu air. Jika kekurangan air dapat mengakibatkan desintegrasi klorofil. Yang selanjutnya itu temperatur. Temperatur yang baik untuk pembentukan klorofil itu antara 30 derajat sampai 40 derajat Celcius. Tetapi suhu yang paling baik itu terdapat pada antara 26 sampai 30 derajat Celcius. Baiklah, pada kali ini saya akan membahas mengenai teknik pengumpulan klorofil pada daun secara kualitatif dan kuantitatif. Yang pertama itu ada krematografi, yaitu pengumpulan dan pengambilan pigmen-pigmen yang terdapat pada daun. Krematografi sendiri itu ada yang sederhana dan ada yang modern. Yang kedua, ada metode penentuan klorofil dengan teknik spektroskopi dengan mencakup alat spektrofometer UV. Pengukuran ini berdasarkan pada hukum Lambert-Beer yang menggunakan kadar klorofil total A dan kadar klorofil total B. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai spektrofotometer. Spektrofotometer itu sendiri sesuai dengan namanya adalah alat yang terdiri dari spektrometer dan fotometer. Spektrofotometer menghasilkan sinar dari spektrum dengan panjang gelombang tertentu, dan fotometer adalah alat pengukur intensitas cahaya yang ditransmisikan atau diabsorpsikan. Jadi spektrofotometer digunakan untuk mengukur energi relatif jika energi tersebut ditransmisikan, direfleksikan atau diemisikan sebagai fungsi panjang gelombang. Kelebihan dari spektrofotometer dan fotometer adalah panjang gelombang dari sinar putih dapat lebih dideteksi. Baiklah, pada video kali ini mengenai klorofil, dapat disimpulkan bahwa klorofil merupakan pigmen pada setiap tanaman. Klorofil umumnya berwarna hijau yang memberikan sebagian besar warna pada tanaman dan membuat tanaman untuk dapat melakukan proses fotosintesis. Pada daun, klorofil terbagi dua, yaitu klorofil A dan klorofil B. Klorofil memiliki peran utama dalam proses fotosintesis. Adapun faktor yang mempengaruhi kadar atau kandungan klorofil antara lain faktor utamanya yaitu umur tanaman, warna pada daun, dan intensitas cahaya atau cahaya matahari. Spektrofotometer merupakan salah satu metode analisis instrumental yang menggunakan dasar interaksi energi dan materi. Baik.